Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Farhia BM, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang ragam bahasa. Adapun sub pembahasan saya, yang pertama pengertian ragam bahasa, dan yang kedua aspek-aspek ragam bahasa menurut media dan sarananya. Pasti teman-teman sekalian bertanya, apa sih ragam bahasa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa adalah variasi kata-kata berdasarkan pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa mencakup dua aspek. Yang pertama, tulisan. Tulisan adalah hasil menulis, barang yang ditulis, dan cara menulis. Tulisan merupakan sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tulisan memiliki arti dalam kelas pembina atau kata benda, sehingga tulisan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang kedua, lisan. Lisan adalah kata-kata yang disuarakan atau diucapkan lewat mulut, berkaitan dengan kata-kata yang disuarakan atau diucap di mulut. Lisan merupakan bentuk komunikasi lewat pelafalan kata-kata dan penggunaan bahasa, misalnya percakapan. Selanjutnya, ciri-ciri tulisan dan lisan. Ciri-ciri tulisan yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Selanjutnya, ciri-ciri lisan. Lisan yang pertama memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Dan yang terakhir, selalu memakai alat bantu. Selanjutnya, contoh-contoh tulisan. Terdapat beberapa contoh dari tulisan, yaitu koran, majalah, laporan pekerjaan, dan karya ilmiah. Yang pertama, koran. Koran adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Yang kedua, majalah. Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan secara berkala, misalnya mingguan, dwi-mingguan, atau bulanan. Majalah berisi macam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Yang ketiga, laporan pekerjaan. Laporan pekerjaan adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan sebuah pekerjaan. Dan yang terakhir, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah, biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Selanjutnya, contoh-contoh lisan. Terdapat beberapa contoh dari lisan, yaitu pertama, berpidato. Berpidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang